ditanam pada tahun 1970. Ini itu ada kayak sungainya gitu ya. By the way, ini di belakang aku ternyata ada yang nungguin dari tadi ngeliat. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku bakal main ke Osaka Castle, diajak sama suami aku. Kebetulan hari ini suami aku tuh pulangnya siang, sekitar jam 2 siang, jadi pulangnya bisa main dulu. Jadi dia ngajak aku buat ke Osaka Castle. Kebetulan aku juga suka tuh ke tempat-tempat yang kayak history, terus juga alam kayak gitu. Jadi oke, gaskeun gitu kan. Alhamdulillah cuaca cerah hari ini, walaupun siang tapi mataharinya nggak terlalu menyengat karena memang ini udah musim gugur juga ya, atau kayaknya bisa dibilang udah akhir musim gugur ya. Seperti biasa, untuk menuju ke sana aku bakal naik kereta. Jadi ini aku lagi berangkat ke stasiunnya sendirian ya. Jadi kita rencananya itu ketemu di stasiun Nipponbashi sama suami aku. Gak lama jalan, aku udah nyampe ke stasiun Sakuragawa, dan di sini aku bakal menuju Sonichi Main Line untuk menuju Nipponbashi. Kalau misalkan dilihat dari perjalanan, harusnya sih memakan waktu 45 menit ya, tapi nggak tahu sih kira-kira nyampenya berapa lama gitu kan. Terus pas nyampe aku langsung beli tiket. Sebenarnya ini aku agak lama ya beli tiketnya, soalnya aku juga baru pertama kali beli tiket sendiri, jadi kayak masih nebak-nebak gitu. Buat teman-teman yang mau beli tiket sekali jalan di Jepang, ini tuh bisa di Inggrisin ya, jadi nanti teman-teman kalau belum terlalu bisa bahasa Jepang bisa pakai Inggris aja. Dan ternyata tidak semenyeramkan itu guys, dengan berbagai macam drama, mulai dari salah masukin uang, kebalik lah, salah pijit lah, akhirnya uang masuk juga dan tiket keluar juga. Di sini aku pesen yang 190 yen ya, sampai ke Nipponbashi. Kalau udah beres tinggal ambil kembalian sama tiketnya, jangan lupa. By the way, ini di belakang aku ternyata ada yang nungguin dari tadi ngeliatin aku. Malu kali ya. Sesudah dapat tiket, aku bisa masuk dan juga turun ke stasiunnya. Sesampainya di stasiun, aku juga masih nyari-nyari ini kira-kira yang mana, keretanya jalur yang mana gitu kan, karena memang baru pertama kali banget aku naik kereta sendiri, jadi kayak nyari-nyari dulu kayak petunjuk arah, terus juga maps, terus juga ngeliat orang kayak gimana gitu kan. Sesudah menganalisis cukup lama, akhirnya aku udah menemukan kereta yang bisa aku tumpangi untuk menuju Nipponbashi. Gak lama ya, paling juga 4 menit aku udah nyampe. Aku cuma ngelewatin 2 stasiun, yaitu Namba Station dan juga Nipponbashi Station, udah nyampe. Dan pas banget keluar, ternyata suami juga udah ada di depan, jadi langsung ketemu aja. Karena masih ada 1 stasiun lagi sebelum transit, jadi aku naik lagi kereta yang sama, tapi udah bareng suami sekarang. Sesudah 1 stasiun, kita sampai ke Tanimachi 9. Terus kita turun buat transit ke Tanimachi Line. Kita naik tangga, naik eskalator. Pokoknya teman-teman kalau misalkan ke Jepang harus siap-siap sepatu yang enak gitu ya untuk pakai jalan, karena memang bakal sering banget jalan. Pokoknya kalau sepatu kita gak proper, bener-bener bakal tersiksa deh pokoknya kalau di sini. Karena taksi di sini tuh lumayan banget harganya, asli deh. Ini adalah rute dari keretanya, ada tulisan Jepang dan juga Inggrisnya. Arah keretanya bisa kita lihat dari arah panah yang ada di number stationnya. Dan keretanya udah datang, kita naik kereta lagi buat ngelewatin 2 stasiun lagi untuk sampai di Osaka Castle. Sekitar 5 menit aku udah sampai di pemberhentian terakhir menuju Osaka Castle. Di sini aku tinggal naik tangga untuk menuju exit gate dari stasiunnya. Pas awal tadi tuh aku beli tiket untuk menuju Nipponbashi, sedangkan pas aku sekarang jadinya keluar di Sangichimae, berarti aku ada kekurangan harga tiket yang aku beli tadi di awal. Jadi aku tambahin atau adjust
tiketnya buat nambah saldonya. Ini mesinnya ada di setiap stasiun ya. Sesudah adjust tiket, akhirnya aku bisa keluar di stasiunnya. Terus buat keluar stasiun aku naik tangga. Naik tangga lagi. Masih tangga lagi. Dan tangga lagi. Akhirnya sesudah melewati tangga-tangga itu dan beli minum dulu guys. Untuk vending machine di Jepang tuh banyak banget di hampir setiap penjuru tempat ya. Jadi teman-teman gak usah kebingungan ataupun takut kehausan. Gak lupa kita juga foto dulu. Foto-foto lagi. Dan juga foto-foto lagi. Dari jauh kita udah bisa lihat Osaka Castle-nya atau istana Osakanya. Dan karena memang sekarang itu lagi musim gugur ya, jadi daun-daunnya lagi bagus-bagus banget teman-teman. Aku recommended banget kalau ke Jepang itu musim gugur. Walaupun aku memang pertama kali kesini di musim ini ya, gitu. Jadi menurut aku bagus banget. Di depan ada kayak bangunan zaman dahulu gitu, kayak large warehouse, kayaknya untuk penyimpanan bahan-bahan makanan dan lain sebagainya deh. Dari stasiun menuju Osaka Castle-nya kita menempuh jarak 1-2 kiloan. Kurang lebih ya sekitar 10-20 menit juga nyampe. Tapi kalau misalnya kita mau foto-foto di depan dulunya juga kayak bagus banget. Tamannya itu lagi bagus banget karena memang lagi musim gugur, walaupun sebenarnya ini belum terlalu pada kuning dan merah ya. Masih banyak yang hijau-hijaunya tapi udah bagus banget. Ini adalah pemandangan dari luar castle-nya. Biasa kalau misalkan castle yang ada di Jepang itu depannya itu ada kayak sungainya gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih apa gunanya atau manfaatnya ada sungai di depan itu? Kayak soalnya kan kayak identik banget kan kalau di Jepang kayak gitu. Memasuki gerbang masuk istananya kita bakal disuguhi sama bangunan identik dari Jepang, terus juga bangunan yang megah, besar, kokoh dengan pelataran yang sangat luas, benar-benar kelihatan kayak istana banget gitu lah ya. Mungkin ada sedikit perbaikan ataupun renovasi dari bagian-bagian istananya, tapi kalau misalnya secara keseluruhan aku masih bisa melihat bangunan khas Jepang banget gitu ya, ditambah dengan tamannya yang bagus-bagus, pohon-pohonnya yang sedang menguning, batu-batu besarnya. Terlihat kalau misalkan istana ini dibuat dengan cukup estetik dan juga merepresentasikan arsitektur pada tahun itu. Di sini kita bisa melihat patung Toyotomi Hideyoshi yang membuat istana Castle ini dan juga merupakan tokoh penting yang menyatukan Jepang pada abad ke-16. Konon katanya, kuil Shinto ini juga dibuat untuk menghormati jasa-jasa beliau. Kalau tadi kita udah jalan-jalan di benteng lapis kedua Osaka Park, kita sekarang masuk ke benteng lapis utama Osaka Castle-nya, yang mana di dalamnya ada bangunan utama atau bangunan istana Osaka itu sendiri. Di sebelah kanan dari istana kita bisa melihat ada bangunan begah Miraiza Osaka-jo yang menurut aku itu bagus banget karena arsitekturnya itu mirip kayak Eropa gitu. Kayak arsitektur klasik Eropa gitu tetapi disatukan dengan budaya Jepang. Di depan kastil kita bisa melihat ada kapsul Expo 70. Di dalamnya ada 2 kapsul ditanam pada tahun 1970 dan dibuka dijadwalkan pada 100 tahun dan juga 5000 tahun. Kita bisa masuk ke dalam istana dan juga naik ke menaranya, tetapi kita harus membayar tiket untuk masuk ke sana. Selain itu juga ada wisata naik perahu untuk mengelilingi seluruh castle. Sekian video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow akun media sosial aku juga ya. Bye-bye.